Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Astiana Dewi, NIM 859779079, Prodi PGSD dari UP BJJ Palembang, Universitas Terbuka. Di sini saya akan melakukan pengamatan mengenai sifat-sifat cahaya pada cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan yaitu cermin datar, busur, layar, korek, cermin cembung, cermin cekung, lilin, senter, dan celah cahaya. Baiklah, kita mulai pengamatannya. Di sini saya akan menyenterkan cahaya pada celah cahaya dan memantulkannya pada cermin datar. Dapat kita lihat, cahaya yang diperoleh di cermin datar itu akan berbentuk seperti yang ada pada celah cahaya. Kemudian, yang kedua saya akan melihat pemantulan cahaya pada titik 0 derajat. Dapat kita lihat, jika kita berada pada titik 0 derajat, cahaya yang dipantulkan pada cermin juga berada pada titik 0 derajat. Kemudian pada titik 10 derajat, sama, dia juga akan memantulkan cahaya pada titik 10 derajat. Pada titik 20 derajat, sama, cahaya yang dipantulkan juga berada pada titik 20 derajat. Selanjutnya pada titik 30 derajat, cahaya yang dipantulkan juga berada pada titik 30 derajat tersebut. Dan terakhir pada titik 40 derajat, cahaya yang dipantulkan juga tetap berada pada titik 40 derajat. Jadi dari sini dapat saya simpulkan, sifat pemantulan cahaya pada cermin datar yaitu maya, tegak, dan sama besar. Percobaan selanjutnya, saya akan mengamati sifat bayangan pada cermin datar. Di sini saya sudah meletakkan sebuah lilin dan saya akan nyalakan lilin ini. Lalu kita amati bayangan yang dihasilkan oleh lilin pada cermin datar. Dapat kita lihat, bayangan yang dihasilkan pada cermin datar itu tegak dan sama besar. Berikutnya, saya akan melakukan pengamatan bayangan pada cermin cembung. Dapat dilihat di sini, bayangan yang diperoleh pada cermin cembung itu terlihat maya, tegak, dan ukurannya lebih kecil. Selanjutnya, saya akan mengamati pemantulan cahaya pada cermin cekung. Dapat kita lihat, di sini sudah saya hidupkan sebuah lilin, dan bayangan yang dihasilkan pada cermin cekung itu nyata, dan ukurannya lebih besar, semu, tegak, dan bayangan yang terbentuk itu terbalik. Untuk pengamatan selanjutnya, saya akan melakukan pengamatan terhadap pembiasan cahaya. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan di sini, celah cahaya, senter, dan di sini saya menggunakan gelas kaca sebagai pengganti dari balok kaca. Kemudian di sini saya sudah membuat ukuran yang akan saya gunakan nanti. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menyinari gelas kaca ini melalui celah cahaya. Dapat dilihat di sini cahaya dapat menembus gelas kaca. Ini artinya cahaya dapat menembus benda bening. Sekarang saya akan menyinari gelas kaca dengan beberapa ukuran. Yang pertama, saya menggunakan titik 0 derajat. Saat saya berada di titik 0 derajat, terlihat titik biasnya juga berada pada titik 0 derajat. Kemudian pada titik 10 derajat, titik biasnya juga berada pada titik 10 derajat. Pada titik 20 derajat, titik biasnya juga berada atau menembus di titik 20 derajat. Selanjutnya, pada titik 30 derajat, terlihat cahaya juga menembus atau titik biasnya juga berada pada titik 30 derajat. Yang terakhir, pada titik 40 derajat, titik biasnya atau cahaya juga menembus pada titik 40 derajat. Berikutnya saya akan mengamati huruf menggunakan lensa cembung. Di sini saya sudah menyiapkan penggaris dan lensa cembungnya beserta huruf yang sudah saya tulis.
Saya akan menggeserkan lensa cembung ini bergerak ke atas secara perlahan. Nah, di sini terlihat pada jarak 16 cm, tulisan terlihat tampak besar dan jelas. Kemudian akan saya geser lagi atau saya gerakkan lagi ke atas. Di sini tulisan sudah terlihat kabur dan tidak jelas pada jarak 30 cm. Selanjutnya saya akan mengamati jarak bayangan benda pada layar yang dihasilkan oleh lensa cembung. Di sini saya akan menyalakan lilin terlebih dahulu. Lalu saya akan mengukur jarak bayangan yang dihasilkan oleh lensa cembung, di mana jarak bayangan yang terlihat tampak jelas pada layar. Nah, di sini kita ukur terlebih dahulu jaraknya berapa. Jarak dari benda ke lensa cembung itu sebesar 22 cm. Jarak dari lensa cembung ke layar sebesar 20 cm. Kemudian, untuk sifat bayangan benda pada jarak yang sudah diukur tadi terlihat jelas dan lebih kecil. Tetapi jika kita gerakkan menjauhi cahaya, itu terlihat bayangannya tampak semakin kecil. Sedangkan jika kita gerakkan mendekati cahaya, terlihat bayangannya semakin besar.